warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Intan Aina Salsabila dengan NIM 8111420389 dari Rombel 7 yang akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Hukum Internasional dengan tema Sumber Hukum Internasional. Nah, kalian udah tahu belum sih apa itu arti sumber hukum? Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum ini dipakai dalam arti dasar berlakunya hukum. Nah, sumber hukum dalam artinya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber hukum dalam arti material dan yang kedua ada sumber hukum dalam arti formil. Mari kita bahas sedikit mengenai dua artian sumber hukum. Yang pertama ada sumber hukum dalam arti material. Mengenai daya ikat sumber hukum berdasarkan kekuatan ekstra yuridis. Ada politik, kemasyarakatan, ekonomi, teknis, dan psikologis. Yang kedua ada sumber hukum dalam arti formil. Mengenai di manakah ketentuan hukum itu berada. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari sumber hukum dan pembagian artiannya, maka kita juga harus mengetahui pengertian apa itu sumber hukum internasional. Nah, sumber hukum internasional merupakan berbagai materi, kebiasaan, atau asas yang mengandung atau menjelaskan aturan-aturan hukum internasional. Lalu, sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum secara tertulis terdapat dalam Pasal 7 Konvensi Den Haag 12 pada tanggal 18 Oktober 1907 tentang pendirian Mahkamah Internasional Perampasan Kapal di Laut. Kemudian pada pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen tanggal 16 Desember 1920 yang kemudian menjadi dan tercantum dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional. Nah, kemudian ada landasan hukum. Di dalam Piagam Mahkamah Internasional, pasal 38 ayat 1 menyebutkan bahwa sumber hukum internasional itu ada 4 macam. Yang pertama ada perjanjian internasional, yang kedua ada kebiasaan internasional, yang ketiga ada prinsip-prinsip hukum umum, dan yang keempat ada sumber hukum tambahan, putusan pengadilan, dan ajaran ahli hukum internasional. Setelah kita mengetahui macam-macam sumber hukum dari Piagam Mahkamah Internasional pada pasal 38 ayat 1, selanjutnya kita akan mengetahui macam-macam sumber hukum internasional menurut para sarjana hukum internasional. Yang pertama, ada kebiasaan internasional. Yang kedua, ada traktat-traktat internasional. Yang ketiga, ada keputusan-keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrase. Yang keempat, ada karya-karya hukum. Yang kelima, ada keputusan-keputusan atau penetapan organ-organ lembaga internasional. Sumber hukum yang terdapat dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional tetap berlaku, walaupun terdapat beberapa yang dapat dijadikan sumber hukum baru, seperti putusan peradilan internasional, arbitrase, dan keputusan organisasi internasional. Terdapatnya asas hukum umum sebagai sumber hukum memberikan ruang kepada mahkamah untuk membentuk hukum baru jika tidak ditemukan sumber hukum positif. Urutan penyebutan dalam pasal 38 ayat 1 di atas tidak menggambarkan bahwa sumber hukum satu lebih tinggi dari yang lainnya.
Klasifikasi yang terdapat dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional itu terdiri dari dua. Yang pertama ada sumber hukum primer dan yang kedua ada sumber hukum subsidiar atau tambahan. Sumber hukum primer ini terdiri dari beberapa. Yang pertama ada perjanjian internasional, yang kedua ada hukum kebiasaan internasional, dan yang ketiga ada prinsip-prinsip hukum umum. Lalu, sumber hukum subsidiar ini ada dua macam. Yang pertama ada putusan pengadilan dan yang kedua ada ajaran sarjana hukum internasional terkemuka. Piagam Mahkamah Internasional tidak memberikan tata urutan dari masing-masing sumber hukum dalam pasal 38 ayat 1. Masing-masing sumber hukum bisa berdiri sendiri atau saling melengkapi. Artinya, memiliki kedudukan yang sederajat kecuali sumber hukum subsidiar. Piagam ini hanya membedakan ke dalam sumber hukum primer dan sumber hukum subsidiar saja. Hubungan antara sumber hukum primer dan sumber hukum subsidiar. Yang pertama, sumber hukum primer dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran sumber hukum subsidiar. Lalu yang kedua, sumber hukum subsidiar melengkapi sumber hukum primer, sehingga tidak dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran dari sumber hukum primer. Dalam pasal 38 ayat 2 Piagam Mahkamah Internasional berbunyi, ketentuan ini tidak dapat mengurangi kekuasaan pengadilan untuk memutuskan suatu kasus ex aequo et bono jika para pihak menyetujuinya. Apa sih arti dari ex aequo et bono? Artinya, hakim memutuskan perkara berdasarkan hati nurani para hakim. Lalu, pada pasal 59 Piagam Mahkamah Internasional berbunyi, keputusan mahkamah tidak memiliki kekuatan mengikat, kecuali antara para pihak dan dalam kasus tertentu. Nah, setelah kita mengulas sedikit tentang macam-macam sumber hukum internasional yang saya bicarakan tadi, maka selanjutnya kita akan memperdalam lagi menjelaskan tentang macam-macam hukum internasional. Yang pertama ada perjanjian internasional. Apa sih arti dari perjanjian internasional? Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara dan bertujuan untuk membentuk hukum sehingga mempunyai akibat hukum. Nah, bentuknya itu dapat berupa kovenan, konvensi, perjanjian, dan lain-lainnya. Ada definisi lain perjanjian internasional menurut Konvensi Wina. Perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional yang diatur oleh hukum internasional dan berisi ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum. Perjanjian hukum internasional ini menempati kedudukan yang penting dalam hukum internasional. Pada tahun 1945 dihasilkan 33.000 perjanjian yang didaftarkan di PBB yang bilateral dan beberapa ratusan ribu yang bersifat multilateral.
Kedudukan perjanjian internasional dapat menggantikan kebiasaan internasional yang termasuk di dalam perjanjian internasional ada 3. Yang pertama ada perjanjian antar negara. Yang kedua ada perjanjian antar negara dan organisasi internasional. Yang ketiga ada perjanjian antar organisasi internasional. Maka di luar dari perjanjian yang saya sebutkan tadi ada 3, bukan merupakan perjanjian internasional. Ada juga pengertian perjanjian internasional yang disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan internasional. Nah, pengertian dari perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur dalam hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan 1 atau lebih negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Kemudian pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional menyebutkan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Ada berbagai bentuk-bentuk perjanjian internasional seperti treaty. Apa itu treaty? Treaty adalah sebuah prinsip perlunya pengesahan, seperti perjanjian zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara. Yang kedua ada convention, yaitu multilateral lawmaking atau pembuatan hukum, seperti Konvensi Jenewa tahun 1949, Konvensi Wina tahun 1963, dan Konvensi Wina pada tahun 1969. Lalu yang ketiga ada protokol, seperti tambahan dan penafsiran pasal. Kemudian ada konvenan, yaitu perjanjian. Lalu ada charter, yaitu piagam. Dan masih banyak yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jenis-jenis perjanjian internasional itu ada 3. Yang pertama ada perjanjian bilateral. Apa itu perjanjian bilateral? Perjanjian bilateral adalah perjanjian internasional yang dibuat dan hanya mengakibatkan adanya hak-hak dan kewajiban antara dua pihak yang mengadakan perjanjian itu. Lalu yang kedua ada perjanjian multilateral. Apa sih perjanjian multilateral? Nah, perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dilakukan oleh banyak negara yang mengatur kepentingan bersama negara peserta perjanjian tersebut. Lalu yang ketiga ada perjanjian regional. Perjanjian regional adalah perjanjian yang dilakukan oleh 2 negara atau lebih yang berada dalam satu kawasan atau wilayah tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional. Menurut
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ada beberapa. Yang pertama, ada penjajakan. Apa itu penjajakan? Pada tahap ini dilakukan oleh pihak-pihak yang berunding yang mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional. Yang kedua yaitu perundingan. Pada tahapan ini dilakukan pembahasan isi perjanjian dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional. Dalam perjanjian bilateral, perundingan dilakukan oleh dua negara. Dalam perjanjian multilateral, perundingan dilakukan melalui konferensi khusus atau dalam sidang organisasi internasional. Lalu yang ketiga, ada perumusan naskah perjanjian. Pada tahapan ini merupakan tahap di mana rancangan suatu perjanjian internasional dirumuskan. Yang keempat, penerimaan naskah perjanjian. Penerimaan naskah perjanjian merupakan tindakan untuk menyetujui garis-garis besar perjanjian, isi perjanjian. Misalnya, persetujuan mengenai topik-topik atau bab-bab yang akan diatur dalam perjanjian. Yang kelima, penandatanganan. Penandatanganan ini merupakan tahap-tahap untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati. Kemudian yang terakhir ada pengesahan naskah perjanjian. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, serta penerimaan dan persetujuan. Ratifikasi: apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian. Aksesi: apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian. Karakteristik perjanjian internasional. Yang pertama yang dapat didaftarkan. Subjeknya itu dibuat oleh minimal dua pihak. Pasal 6 Konvensi Wina menyebutkan kehendak untuk melaksanakan kewajiban menurut hukum internasional mengikat dan diatur menurut hukum internasional pasal 36 Konvensi Wina. Kemudian bentuknya harus tertulis karena waktu dan cara. Lalu ada pelaku, yaitu kepala negara, pemerintahan, serta departemen. Yang kedua, yang tidak dapat didaftarkan, hanya pernyataan politik, lalu persetujuan yang didasarkan pada hukum nasional, dan tidak dapat otomatis berlaku, tidak ada penanda tanganan. Mulai berlakunya perjanjian internasional itu setelah melalui 3, yaitu setelah penandatanganan, setelah ratifikasi atau pengesahan, lalu setelah pertukaran nota. Untuk penyimpanan naskah asli perjanjian, di
disimpan di Treaty Room. Lalu, lembaga atau badan pemrakasa diberikan salinan naskah remi perjanjian dimaksud. Tahap pelaksanaan perjanjian itu ada 2. Yang pertama, mengkaji isi perjanjian secara berkala. Yang kedua, mengevaluasi pelaksanaan perjanjian setelah masa berlakunya berakhir. Kemudian, untuk pengakhiran perjanjian, adanya kesepakatan para pihak sesuai prosedur dalam perjanjian. Kedua, tujuan perjanjian telah tercapai. Ketiga, terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Lalu yang keempat, salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar perjanjian tersebut. Yang kelima, dibuat perjanjian baru menggantikan perjanjian lama. Keenam, muncul norma baru dalam hukum internasional. Dan yang terakhir, terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. Selanjutnya, penerimaan perjanjian internasional. Ratifikasi. Ratifikasi adalah apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian internasional tersebut. Lalu ada aksesi. Aksesi yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian. Selanjutnya, penerimaan atau penyetujuan, yaitu pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut. Selain itu juga ada perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya self-executing atau langsung berlaku pada saat penandatanganan. Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan yang pertama, masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Yang kedua, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, kedaulatan atau hak berdaulat negara. Yang keempat, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Yang kelima, pembentukan kaidah hukum baru. Dan yang terakhir, pinjaman dan atau hibah luar negeri. Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi di atas dilakukan dengan keputusan Presiden menurut pasal 11 ayat 1. Apa
sih akibat-akibat dari perjanjian internasional? Ada beberapa akibat dari perjanjian internasional. Ada akibat terhadap negara-negara pihak, ada akibat terhadap negara lain, dan implementasi perjanjian terhadap peraturan perundang-undangan. Lalu, kapan sih batal dan berakhirnya perjanjian internasional? Batal dan berakhirnya perjanjian internasional itu ketika bentuk perjanjian yang salah atau bertentangan dengan hukum nasional. Lalu, ketika kekeliruan mengenai dasar perjanjian, menurut pasal 48 Konvensi Wina atau penipuan, pasal 49 Konvensi Wina atau korupsi wakil negara, pasal 50 Konvensi Wina, dan kekerasan pasal 51 Konvensi Wina. Jika bertentangan dengan perjanjian sebelumnya, maka terdapat persoalan prioritas pelaksanaan. Perbedaan praktek dan pengaturan pembuatan perjanjian internasional di Indonesia sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dasar hukumnya yaitu Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 dan Surat Presiden nomor 28/HK/1960. Lalu, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dasar hukumnya yaitu Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Selanjutnya, sebelum amandemen Undang-Undang 1945, perjanjian yang penting, soal politik, soal-soal yang mempengaruhi haluan politik luar negeri, soal kewarganegaraan, soal kehakiman, harus dengan persetujuan Presiden. Sebaliknya, perjanjian yang tidak penting tidak harus dengan persetujuan DPR. Kemudian setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, soal-soal yang menyangkut masalah politik, perdamaian, pertahanan, keamanan negara, perubahan wilayah, dan penetapan batas wilayah, kedaulatan atau hak berdaulat, HAM, pembentukan kaidah hukum baru, serta pinjaman luar negeri. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hutang luar negeri, HAM, perubahan wilayah tidak harus dengan persetujuan DPR. Pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Yang pertama ada aliran monisme. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan sistem hukum. Hukum internasional mengatur individu secara kolektif, sedangkan hukum nasional mengatur individu secara perorangan.
Subjek dari hukum internasional adalah negara, organisasi internasional, dan beligeran dan individu. Dalam kehidupan masyarakat yang beradab, mutlak diperlakukan hukum tidak terkecuali masyarakat internasional. Lalu yang kedua ada aliran dualisme. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Subjek hukum internasional adalah negara. Antara hukum internasional dan hukum negara berbeda struktur organisasinya. Hukum nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama negara. Sumber hukum internasional yang kedua ada kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional atau customary international law adalah kebiasaan internasional antar negara-negara di dunia yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Untuk suatu kebiasaan internasional dapat dikatakan sebagai sumber hukum, perlu terdapat unsur-unsur. Yang pertama, harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum. Yang kedua, kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum. Dalam menentukan kebiasaan internasional, harus terdapat dua unsur. Yang pertama, unsur material. Unsur material ini kenyataan adanya kebiasaan yang bersifat umum. Kebiasaan itu adalah pola tindak yang berlangsung lama untuk keadaan yang serupa. Lalu, pola tindak tersebut harus bersifat umum. Unsur yang kedua, unsur psikologis. Kebiasaan internasional dirasakan memenuhi kaidah atau kewajiban hukum. Syarat menjadi kebiasaan internasional menyebutkan beberapa elemen. Yang pertama, praktek umum yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Kedua, diikuti oleh berbagai negara. Ketiga, telah memperoleh pengesahan atau kekuatan hukum. Lalu yang keempat, terunifikasi dan self-konsisten. Contohnya seperti hubungan diplomatik dan konsuler, atau seperti tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara dalam konferensi internasional. Hukum kebiasaan internasional. Hukum itu harus dipatuhi, dan kebiasaan internasional merupakan praktek-praktek negara dalam jangka waktu lama ataupun dalam waktu singkat yang menghasilkan hasil yang sama atau yang seragam untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Kebiasaan internasional yang dilakukan yaitu
menghasilkan praktek-praktek negara yang seragam, lalu dihasilkannya perjanjian internasional yang dikodifikasikan seperti Konvensi Jenewa 1949, yaitu hukum perang, dan Konvensi Wina 1969, pembuatan perjanjian internasional. Praktek di Indonesia sendiri, menurut Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986 tidak diratifikasi oleh Indonesia, yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, yaitu 90% materi muatan dari undang-undang tersebut mengadopsi dari adanya Konvensi Wina tersebut. Lalu materi muatannya berisi hukum kebiasaan internasional. Selanjutnya ada sumber hukum tambahan, yaitu ada dua. Yang pertama ada prinsip-prinsip hukum umum, dan yang kedua ada keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana yang terkemuka. Prinsip-prinsip hukum umum sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 38 ayat 1 huruf C Piagam Mahkamah Internasional tersebut dimaksudkan sebagai prinsip-prinsip hukum yang melandasi semua hukum yang ada di dunia, baik hukum internasional maupun hukum nasional. Jadi, istilah hukum umum di sini melingkupi latar internasional maupun nasional. Hukum ini sifatnya sangat fundamental karena berupa prinsip-prinsip dan melandasi semua kaidah hukum positif, sehingga pemberlakuannya pun universal. Semua negara dianggap terkait pada prinsip-prinsip hukum umum, terlepas apakah suatu negara menyetujui atau tidak. Prinsip-prinsip hukum apa sajakah yang dianggap sebagai prinsip hukum umum? Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Menurut Profesor Mokhtar Kusumaatmadja, misalnya, mengemukakan bahwa prinsip Pacta Sunt Servanda, prinsip iktikad baik, prinsip penyalahgunaan hak sebagai prinsip hukum umum. Sementara menurut Ian Brownlee menyebutkan prinsip persetujuan, prinsip resiprositas, prinsip iktikad baik, dan prinsip yurisdiksi domestik sebagai prinsip-prinsip hukum umum. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum umum merupakan sumber bagi mahkamah dalam menetapkan suatu ketentuan guna menyelesaikan perselisihan, yaitu dengan mengambil suatu ketentuan yang berasal atau bersumber dari prinsip-prinsip fundamental hukum yang memang telah diterima sebagai hukum internasional oleh negara-negara. Lalu, sumber hukum tambahan yang kedua yaitu keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana yang terkemuka. Sumber hukum ini merupakan sumber hukum subsidiar atau tambahan, hanya sebagai tambahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum. Namun demikian, keputusan pengadilan, terutama Mahkamah Tetap Pengadilan Internasional, Mahkamah Internasional, Mahkamah Arbitrasi, tetap mempunyai pengaruh besar di dalam perkembangan hukum internasional. Sementara itu, pendapat para sarjana terkemuka mengenai suatu masalah tertentu, meskipun bukan merupakan hukum positif, seringkali dikutip untuk memperkuat argumen tentang adanya atau kebenaran dari suatu norma hukum.
Pendapat para sarjana akan lebih cepat berpengaruh jika dikemukakan oleh badan-badan ahli atau perkumpulan-perkumpulan profesional, di mana para sarjana yang berdasarkan keahlian yang sama atau sejenis berkumpul di dalamnya. Syarat menjadi kebiasaan internasional menyebutkan beberapa elemen. Yang pertama, praktek umum yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Kedua, diikuti oleh berbagai negara. Ketiga, telah memperoleh pengesahan atau kekuatan hukum. Lalu yang keempat, terunifikasi dan self-konsisten. Contohnya seperti hubungan diplomatik dan konsuler, atau seperti tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara dalam konferensi internasional. Sebagai contoh adalah Komisi Hukum Internasional, yang merupakan komisi ahli yang dibentuk oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan resolusi Majelis Umum tahun 1947. Beberapa prinsip hukum umum. Yang pertama, ada prinsip subrogasi. Setiap pelanggaran atas suatu perjanjian menerbitkan kewajiban untuk penggantian kerugian. Kedua, prinsip estopel, yaitu penahanan terhadap seseorang untuk mencegah mengingkari pernyataan sebelumnya. Prinsip trustaship, yaitu kepercayaan. Keempat, prinsip evidentiary, yaitu prinsip kejelasan. 5. Prinsip non-liquid, yaitu ketidakmampuan suatu mahkamah internasional untuk memutuskan suatu perkara secara hukum karena tidak dapat menentukan suatu kaidah hukum yang dapat diberlakukan. Keenam, prinsip pacta sunt servanda. Ketujuh, prinsip persamaan kedaulatan negara-negara. Prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Lalu ada prinsip jus cogens, yaitu norma-norma hukum internasional tidak dapat diubah, yang tidak boleh diabaikan, dan yang karenanya dapat berlaku untuk membatalkan suatu traktat atau perjanjian antara negara-negara dalam hal traktat itu tidak sesuai dengan norma-norma tersebut. Apabila tidak ada konvensi yang berlaku, maka yang diberlakukan adalah hukum kebiasaan internasional atau prinsip-prinsip hukum umum. Pasal 53 Konvensi Roma 1969, norma jus cogens hanya dapat dirubah oleh norma hukum internasional yang timbul kemudian yang juga memiliki karakter yang sama. Contoh prinsip jus cogens: larangan terhadap tindakan ancaman atau penggunaan kekerasan. Pasal 2 ayat 2 Piagam PBB. Pacta sunt servanda
kaidah-kaidah fundamental mengenai pemeliharaan perdamaian, kaidah-kaidah fundamental dari kodrat kemanusiaan seperti larangan genosid, perbudakan, diskriminasi rasial, perlindungan HAM, kaidah-kaidah yang menjamin setiap anggota masyarakat internasional untuk menikmati sumber-sumber daya alam bersama, seperti laut lepas dan ruang angkasa. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa macam-macam sumber hukum internasional itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber hukum primer, dan yang kedua ada sumber hukum subsidiar atau tambahan. Sumber hukum primer dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada perjanjian internasional, yang kedua ada kebiasaan internasional, yang ketiga ada prinsip hukum internasional. Lalu untuk sumber hukum subsidiar dari hukum internasional itu ada dua, yaitu keputusan pengadilan dan pendapat para hukum internasional yang terkemuka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.